Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua, sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu. Oke, pada kesempatan video kali ini, seperti biasa admin ingin memberikan informasi yang sangat bagus untuk sobat-sobat pionir sekalian ya. Sekaligus informasi itu menambah wawasan untuk sobat pionir sekalian ya. Ini informasi terkait masih dalam konsensus Toronto Blockchain ya, yang diadakan di Kanada. Bisa dilihat oleh sobat pionir sekalian di Coindex Consensus. Di sini ada logo P Network dengan ini pembicaranya yaitu Dr. Nicholas Kokalis. Oke, jadi seperti apa yang akan admin sampaikan? Silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait perkembangan berita P Network dari channel Zaitek agar lebih cepat. Admin akan merekomendasikan sebuah aplikasi yaitu T-Coin Network. Ini gampang sekali ya, sehari cuma kliknya 4 kali ya. Karena di sini nambangnya itu 6 jam sekali. Kita klik di sini yang ada jamnya, yang muter-muter yang di tengah atas itu klik. Setelah diklik kita bakal klik start. Udah ya, cuma kayak gitu doang. Sehari itu cuma 4 kali klik. Mau 3 kali klik boleh ya. Di sini juga ada tertulis total rate-nya itu 1,450 Bitcoin per jam ya. Jadi ini total rate-nya itu sangat tinggi. Mumpung belum banyak yang nambang, silahkan download ya. Di Play Store ada, tapi jangan lupa masukkan kode GRP strip Devir 7R0 untuk menambah booster penambangan ya. Oke, jangan lupa di-download karena ini masih legit ya. Oke, kita kembali ke videonya. Kita akan masuk ke dalam beritanya, kutipan asli. Halo untuk semua pionir di seluruh dunia. Saya Nicholas Kokalis, salah satu pendiri P Network dan seorang pendukung yang bersemangat untuk mendekatkan teknologi kepada semua orang, terlepas dari geografi, ekonomi, atau keadaan. Hari ini saya tidak hanya berbicara tentang teknologi. Saya di sini untuk berbicara tentang keyakinan. Kami membangun P Network bersama bukan hanya untuk mata uang kripto, tetapi untuk sebuah visi menciptakan ekosistem global, adil dan berkelanjutan. Tempat semua orang memiliki kesempatan untuk mengakses nilai teknologi blockchain. Yang pertama tentang masa depan dekat. Kami tengah bersiap untuk memperluas ekosistem aplikasi terdesentralisasi atau PApps lebih kuat dari sebelumnya. Kami telah mendengarkan komunitas dan sekarang saatnya meluncurkan alat, API dan sumber daya dukungan yang memudahkan pengembang untuk membangun DP. Yang kedua tentang open minded. Kami sudah sangat dekat, namun ini bukan hanya tentang meluncurkan. Kami ingin melakukannya dengan cara yang benar, dengan langkah-langkah perlindungan identitas, sistem anti penipuan yang kuat, dan pasar tempat Anda benar-benar dapat menggunakan Pi. Kami mempercepat proses KYB dan verifikasi node untuk memastikan semuanya siap. Lalu yang ketiga tentang misi, kami tidak hanya menciptakan koin, kami mendefinisikan ulang cara kerja internet dari data pribadi hingga transaksi keuangan dengan cara yang terdesentralisasi dan etis. Dan saya ingin mengatakan kepada setiap pelopor dan yang mendengarkan saya malam ini, Anda bukan sekedar penambang kripto biasa. Anda sedang meletakkan batu bata pertama untuk dunia digital yang lebih adil. Bersabarlah, percayalah, dan ambil tindakan. Terima kasih semuanya, satu pi untuk semua, semua untuk satu pi. Oke ya, jadi bisa dilihat oleh sobat pionir sekalian, ini adalah terkait visi misi yang dilontarkan oleh Dr. Nicholas Kokalis. Yang pertama kemarin kan admin itu sempat memberikan rasa kecewa lah ya di konten terakhir admin tentang kenapa sih kok bukannya ini adalah hari-hari yang sangat jelas untuk menentukan masa depan Pi, bagaimana cara menarik minat investor, kok malah membahas Pi Network. Apa itu kemarin ya, kita coba cek saja ya. Malah membahas tentang Pi Network Ventures ya, yang menggelontorkan dana 100 juta dolar ya
untuk pengembangan aplikasi-aplikasi kemarin ya. Ini kalau menurut admin kemarin kan, aduh ini parah sekali ya. Kenapa nggak dari dulu loh? Yang ditunggu oleh Sobat Pionir kan sebenarnya itu tentang di apps ya. Karena itulah di apps itu akan berjalan nantinya berbarengan dengan visi misi yang sudah digaungkan oleh Pi Network itu sendiri ya. Tetapi sungguh anehnya kemarin ya bisa dilihat oleh Sobat Pionir sekalian ketika admin membuatkan video untuk Sobat Pionir sekalian di hari kemarin. Aneh ya malah mengumumkan seperti itu. Harusnya Pi Network itu mengumumkan seperti ini ya. Inilah yang menjadi visi misi ke depannya yang akan dilakukan Pi Network. Malah si Learn Everything ya atau @danam Fit. Nah, ini ya yang tadi kita bahas tentang masa depannya, bagaimana jelas ya oleh Sobat Pionir sekalian tengah mempersiapkan memperluas ekosistem aplikasi terdesentralisasi. Nah, itu harusnya seperti itu. Ini kalau menurut admin ya. Nanti admin dikira lebih pintar dari core team ya nggak apa-apa lah. Tetapi memang harusnya seperti itu karena itu adalah momen-momen krusial yang harusnya meyakinkan para investor dan kita sebagai pionir. Lalu yang kedua ya tentang open mainnet ya. Open mainnetnya kapan sih Bang? Ya admin juga nggak tahu ya. Karena itu adalah kalau itu yang megang pastinya core timnya itu sendiri. Dia mau membuka open mainnet secara keseluruhannya itu kapan ya admin tidak bisa menentukan karena admin belum mendapatkan bocoran ya. Lalu yang terakhir tentang misinya. Misinya itu ngapain sih? Nah, seperti itu. Kalau ini admin sangat setuju ya yang dilakukan tentang misi Pi Network. Kami tidak hanya menciptakan koin, kami mendefinisikan ulang cara kerja internet. Nah, kalau ini admin masih belum bisa menerka itu maksudnya kemana ya. Admin masih mencari cara masuk ke dalam pikiran core team dan Dr. Nicholas Kokalis. Dari mendefinisikan ulang cara kerja internetnya itu kemana? Apakah akan nantinya ke dalam web 3 semua atau bagaimana? Admin masih belum bisa mendapatkan jawaban yang lebih pasti. Kan di sini, tapi kalau di sini dari data pribadi hingga transaksi keuangan berarti kan memang mendefinisikan ulang cara kerja internetnya itu mungkin dari web 1 web 2 itu nantinya akan dialih fungsikan ke web 3 semua. Mungkin futuresnya itu di situ ya. Dengan cara yang terdesentralisasi dan etis. Nah, inilah jawabannya. Kalau admin tadi cuma bacanya mendefinisikan ulang cara kerja internet, pastinya admin bingung ya. Maksudnya itu kemana ini Dr. Nicholas Kokalis. Tapi untuk misi yang jelasnya itu seperti itu. Berarti Pi Networknya, di apps-nya dan ekosistemnya akan berbasis di web 3 semua. Ini bagus sekali karena ini masa depan yang harusnya memang dilakukan oleh semua vendors ataupun semua developer. Tapi terkait open mainnet ini admin memang masih belum bisa memastikan ya karena di sini masih agak samar terkait informasinya ya. Bilangnya sih kami sudah sangat dekat, namun ini bukan hanya tentang meluncurkan. Berarti apakah ada step by step atau langkah-langkah yang akan dibuat lagi atau dilakukan oleh pihak core team untuk menyelesaikan open mainnet secara umum ya. Karena yang bisa kita tahu ya terkait datanya itu 100 juta download di Play Store itu udah jelas ya itu sangat banyak ya. Selain itu untuk 70 juta pengguna Pi yang aktif itu juga sangat banyak. Hanya yang selesai KYB itu KYC maksudnya ya. Yang selesai KYC baru juga 19 juta orang. Ini berarti masih minus 51 juta orang masih belum menyelesaikan ya. Ada juga dari beberapa teman admin yang memang belum menyelesaikan, ada yang men-DM di IG juga sama seperti itu. Ini kapan sih selesainya ya? Admin tidak punya jawaban yang tepat untuk masalah seperti itu karena itu kita serahkannya itu ke pihak core team. Selain kita memverifikasinya itu lewat atasan ya.
Oke, jadi seperti itulah yang bisa admin sampaikan kepada sobat pionir sekalian. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di-share kepada sobat pionir yang lain. Bila mana ada sobat pionir yang lain itu belum mengetahui adanya perkembangan berita terbaru terkait perkembangan berita Pin Network dari channel SciTech. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.